Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran binikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah wa tabaraka wa ta'ala, inna salsalatuhu wa adumat masyiatuhu fi kitabihil aziz. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'da. Kepada semua para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjuta-juta kenikmatan, sehingga di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara yang insya Allah penuh barakah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yakni acara tausiah pagi. Semoga dengan adanya tausiah kita semua dapat menjadikan tunas sebagai akhlakul karimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya, solawat dan salam marilah kita haturkan kepada hamba Allah, hamba yang paling mulia derajatnya, paling terpuji akhlaknya, paling lembut tutur katanya, paling ikhlas hatinya, paling sayang pada sesamanya, paling kasih pada keluarganya, paling bijak pendapatnya, paling benar fatwanya, dan paling khusyuk solatnya. Dialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, yauma la dilla illa dilluk, yang dimana di situ tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua para hadirin mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada para hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berfikir sejenak, melihat ke depan apa yang akan kita lakukan dan menoleh ke belakang dengan apa yang sudah pernah kita lakukan, supaya kita semakin bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu sangat banyak sekali. Banyak sekali, dan kita semua tidak dapat menghitungnya apabila nikmat tersebut disuruh oleh Allah untuk dihitungnya. Kepada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyukur akan nikmat Allah yang sudah jelas di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut akan ditambahkan nikmat yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang kufur, artinya mereka mengkufuri nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka orang itu akan mendapatkan siksa yang sangat
pedih sekali. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hari ini kita berpikir sejenak, menoleh ke belakang dengan apa yang sudah pernah kita lakukan dan melihat ke depan dengan apa yang akan kita lakukan. Kita bermuhasabah diri bahwa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mempunyai ujian. 2 ujian saja oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana jawabannya adalah supaya kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur, atau kita semua menjadi orang-orang yang bersabar karena diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ marilah kita bersyukur kepada nikmat Allah, karena syukur itu terbagi menjadi 3 bagian. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan hati artinya kita merenungi bahwa semata-mata nikmat yang diberikan kepada kita itu tidak lain kecuali nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hati kita merasa bangga karena adanya Allah Subhanahu wa taala, karena adanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Dan yang kedua, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, dengan mulut. Artinya ketika kita setelah mendapatkan nikmat dari entah manapun itu, kita secara syariat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang sering kita dengar di madrasah-madrasah diniyah atau di TPQ, biasanya guru-guru selalu mengajarkan, mau makan baca bismillah, habis makan alhamdulillah. Nah, itu tanda bukti bersyukur menggunakan lisan kita secara syariat. Alhamdulillah, bahwa nikmat yang datang kepada kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita digerakkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga yaitu asyukru bil arkan, syukur dengan menggunakan anggota badan. Syukur menggunakan anggota badan itu caranya gimana? Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat, semua nikmat kepada hambanya, kepada kita semua itu semata-mata kita semua itu supaya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semisal contoh, apabila kalian, perumpamaan kalian dikasih baju oleh Pak Presiden. Nah, tujuannya Pak Presiden itu mengasih baju kepada Anda itu supaya baju tersebut dibawa sholat, dipakai buat sholat. Nah, itu tujuannya Pak Presiden. Tapi Anda yang dikasih baju malah bajunya tidak untuk sholat, melainkan untuk apa? Yaitu untuk keset, untuk mengelap mobil, untuk mengelap kompor. Nah, itu gimana perasaannya Pak Presiden? Nah, seperti itu nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya, itu semata-mata supaya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ inna adzabil syadid, kita itu akan mendapatkan siksa dari Allah dengan siksa yang sangat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah
Saya manusia biasa, saya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata apa-apa terkecuali mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.